Halo Wak, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini aku bakal bawain satu kisah viral yang baru-baru aja terjadi. Di mana ada seorang wanita cantik yang ditemukan tewas di dekat makam ayahnya. Diduga ia nekat mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun lantaran depresi setelah diperkaos dan dipaksa menggugurkan kandungannya. Wanita cantik itu bernama Novia Widiasari, perempuan berusia 23 tahun asal Malang, yang juga tercatat sebagai mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Brawijaya Malang. Novia ditemukan tidak bernyawa di samping pusara ayahnya di tempat pemakaman Islam, Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur, pada Kamis 2 Desember 2021. Semua berawal dari perkenalan Novia dengan seorang pria di suatu acara. Di sana mereka berkenalan, saling tukar kontak handphone, dan jadi sering chatting. Hubungan mereka semakin dekat, hingga mereka diketahui memutuskan berpacaran sejak Oktober 2019 hingga Desember 2021. Selama masa pacaran itu pula, Novia diketahui sudah 2 kali menggugurkan kandungannya. Pertama pada Maret 2020 dan kedua pada Agustus 2020. Pria itu bernama Randy Bagus Hari Sasongko, seorang pria berpangkat bribda yang dengan tega memperkaosnya hingga hamil, namun tidak mau bertanggung jawab dan malah memaksanya aborsi 2 kali. Di media sosial banyak tersebar foto dan tulisan dari Novia sendiri dan juga dari salah satu akun bernama Sugar Baby. Di akun itu disebutkan ia merupakan salah satu teman dekat Novia dan menceritakan hal yang terjadi pada Novia. Yang ia tahu sebelum Novia bundir, ia sempat menghubungi salah satu temannya berinisial AN pada Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar jam setengah 6 sore. Saat itu Novia mengaku ingin menceritakan sesuatu, tetapi ia bingung harus mulai dari mana. Karena peduli dengan keadaan sahabatnya itu, AN memutuskan untuk menelpon Novia dan mendengarkan ceritanya. Melalui telepon itu, Novia akhirnya bercerita bagaimana awal kejadian ia dibawa pacarnya yang bernama Randy ke sebuah penginapan. Lalu ia dipaksa minum obat yang akhirnya membuat Novia tertidur. Dan setelah 4 bulan, Novia akhirnya menyadari bahwa ia hamil dan langsung bilang ke pacarnya itu. Randy yang mengetahui kehamilan Novia itu tampak seperti buang badan. Ia seringkali membujuk Novia untuk menggugurkan kandungannya, tetapi Novia menolak. Setelah itu hubungan mereka mulai renggang dan Randy terus menghindar memberi tanggung jawab. Merasa tidak mendapat kejelasan dari pacarnya, sementara kandungannya semakin membesar, Novia akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke orang tua Randy, berharap mungkin orang tua Randy akan meminta anaknya itu untuk bertanggung jawab. Novia akhirnya diajak makan malam bersama dengan Randy dan kedua orang tuanya. Saat itu keluarga Randy mengatakan bahwa Randy akan bertanggung jawab dan mereka juga mau bertemu dengan ibu Novia. Tetapi saat sampai di rumah Novia, hal yang dikatakan orang tua Randy justru berbanding terbalik. Orang tua Randy malah menyampaikan kepada ibu Novia bahwa Randy dan Novia belum bisa menikah saat itu, dikarenakan Randy diketahui masih memiliki seorang kakak yang belum menikah dan Randy juga baru diterima menjadi polisi. Ibu Novia yang belum mengetahui kondisi Novia yang lagi hamil itu, ia merasa bingung dengan perkataan orang tua Randy. Dan keesokan harinya, ada hal aneh yang terjadi di rumah Novia, di mana hari itu terdengar suara dentuman yang sangat keras dan lampu di rumah itu tiba-tiba mati. Hal aneh itu berlangsung 2 hari berturut-turut. Banyak diberitakan, itu seperti hal-hal gaib yang dikirimkan ke keluarga Novia. Setelah itu Randy tiba-tiba hilang kabar. WhatsApp-nya aktif, tapi Randy tidak membalas chat Novia, hanya dibaca aja. Hingga seminggu kemudian, Randy tiba-tiba datang dengan kondisi badan yang kotor dan lusuh, dan kali ini ia membawakan bunga untuk Novia. Anehnya, saat memberi bunga itu, Randy hanya diam, tidak bicara sedikit pun. Novia lagi-lagi berusaha meminta kejelasan hubungannya dengan Randy kepada orang tua Randy.
Tapi sepertinya mereka masih tidak peduli. Hingga 2 hari setelah Novia menemui orang tuanya itu, Randy tiba-tiba mengirim pesan ke Novia dan mengajak Novia untuk jalan. Novia senang karena ia berharap ini akan menjadi awal baru yang baik untuk hubungannya dengan Randy dan tanda bahwa Randy benar akan bertanggung jawab. Tapi Novia mungkin salah, karena pagi itu Randy membawakan ia 4 buah obat dan memaksa Novia meminum obat itu. Randy bahkan melarangnya untuk makan dan minum apapun setelahnya. Hingga saat sore hari Novia mengaku lapar. Mereka kemudian singgah di sebuah tempat makan. Saat itulah tiba-tiba perut Novia terasa sangat sakit dan ia pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi itu Novia menyadari ada lendir darah yang keluar dari perutnya. Novia sebenarnya tahu bahwa itu pasti janinnya, tetapi ia mengurungkan niatnya untuk melihat karena terlalu takut. 2 hari setelahnya kondisi Novia drop hingga harus dirawat inap di salah satu rumah sakit di Malang. Setelah pulang dari rumah sakit, Novia merasa semakin bingung dan depresi. Saking depresinya, ia nekat membeli sianida dari sebuah marketplace. Novia tidak tahan memendam kisahnya sendiri. Ia akhirnya menceritakan semuanya kepada ibu dan keluarganya termasuk omnya. Tapi tampaknya respon yang ia dapat kurang baik, di mana hanya ibunya yang mau merangkulnya. Berbeda dengan omnya yang malah memaki dan mengancam membunuhnya. Mendapat respon seperti itu, Novia yang korban ini merasa semakin depresi karena ia tidak mendapat support dari keluarganya sendiri. Sebelum meninggal, Novi sempat menuliskan pesan untuk mamanya. Seperti ini pesannya. "Mama, ikhlasin aku ya ma. Aku udah capek, gak kuat. Aku udah ketakutan sendiri setiap hari. Terima kasih untuk segala hal yang mama lakukan untuk aku. Aku minta maaf juga. Terima kasih mama, aku sayang mama." Sebelum mengakhiri hidupnya, Novia juga sering curhat di Quora, sebuah situs yang mirip dengan Aks FM. Dan di Quora ini, Novia memiliki 2 akun, yang satu atas namanya sendiri, dan satu lagi dengan nama Aulia di Marmara Putri R, sebuah nama yang kabarnya akan diberikan untuk putri yang sedang ia kandung kala itu. Di sana ia menuliskan beberapa hal, seperti bagaimana caranya mati tanpa bunuh diri, di manakah saya bisa membeli revolver, lebih baik mana, bunuh diri dengan sianida atau gantung diri. Dan Novia juga menuliskan sesuatu seperti ini. Siapa yang berhak atas gelar manusia paling terkutuk? Novi menuliskan sesuatu yang nampaknya ditujukan untuk orang tua Randy, yaitu setelah mengaku kalau anaknya tiba-tiba memperkaos di dalam mobil, hamil, dan pas hamil disuruh gugurin, udah ngatur nyuruh gugurin, pas keguguran sampai rawat inap 6 hari nggak pernah ditanyain, dibuang kayak sampah. Pas ditanya etikat baik dan janjinya mana, malah bilang urusan pribadimu. Sungkem saya sama mantan calon mertua. Novia juga menuliskan, apa yang ingin kamu katakan kepada keluargamu. Di sini Novia menuliskan, untuk paman-pamanku, intinya semua keluargaku. Kalian sibuk memposting untuk menyantuni anak yatim. Mengutuki berita pemerkosaan, kalian unggah berita-berita itu dengan caption, kalau itu anakku, pasti udah mati itu. Kalian sibuk membentengi orang lain yang bukan sanak keluargamu yang jelas-jelas dia menipu. Sampai kalian juga sibuk ingin bertemu aku, ingin membunuh dan menghabisiku. Wanita 23 tahun yang sudah tidak punya bapak, yang sedang dianiaya orang lain, yang haknya diambil orang lain, yang sedang lemah. Apakah kalian pantas disebut wali? Banyak protes datang menyuarakan keadilan untuk Novia. Bahkan hashtag Save Novia Widiasari juga ramai di media sosial. Tetapi hingga saat ini pelaku hanya dijatuhi hukuman tindakan aborsi dan pelanggaran kode etik. Sesuai dengan Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik serta dijerat pasal 7 dan pasal 11. Secara eksternal dijerat dengan pasal 348 Jungto 55 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Novia kini telah pergi. Ia memutuskan pulang lebih cepat, menemui anak-anak dan ayahnya yang baru berpulang juga. Novia, si gadis cantik yang harus 2 kali kehilangan anaknya, yang disia-siakan oleh pria yang pernah berjanji kepada ayahnya menjaganya sepenuh hati,
Yang diabaikan keluh kesahnya oleh orang terdekatnya itu ternyata juga diketahui pernah mengalami pelecehan seksual secara fisik oleh kakak tingkatnya di kampus pada tahun 2017. Novia sudah berusaha melaporkan hal menyedihkan yang ia alami itu ke pihak kampus dan juga Komnas Perempuan. Namun, ia memutuskan pergi lebih cepat sebelum kasusnya selesai. Bagaimana menurut kalian? Cukup adilkah hukuman yang diterima pelaku? Boleh komen di bawah ya. Dan semoga ada pesan moral yang baik yang bisa kita ambil dari kisah ini. Selamat jalan Novia, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Dan untuk kalian yang pengen request kasus, boleh DM aku di Instagram @nervisinaga atau boleh komen di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Bantu subscribe, like, komen, dan share di semua sosmed kalian.